Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami sepanjang malam hari. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tidak kurang suka apapun. Kami akan memulai ibadah kami, puji-pujian yang telah kenaikan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan dari firman Tuhan, karena Tuhan berikan kami telinga rohani untuk mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati untuk menyimpan kebenaran-Mu dan melakukannya. Di dalam perjalanan iman kami, kami berdoa menyerahkan semua peralatan dalam tangan Tuhan, jika tidak ada gangguan, baik kami di berbagai daerah. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 ya. 1 Timotius 6. Nah, bentar. Ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Sekali lagi, tetapi bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang membuka kita tema sentral kita sepanjang bulan ini. Itu terdapat di dalam ayat 12 bagian A. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Berarti ada pertandingan iman yang kurang benar. Ya. Nah, ini artinya bahwa panggilan bagi kita setiap orang percaya untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, ya, penuh disiplin dan setia dalam menjaga dan mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, melawan dosa dan realitas kehidupan, serta bertahan melawan tantangan sampai garis akhir, ya, demi memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, Rasul Paulus memberikan perintah yang sangat tegas kepada Timotius, ya, karena situasi jemaat di Efesus pada saat itu sedang dalam keadaan yang krisis rohani atau krisis spiritual yang sangat berat, ya, yang sangat berat dihadapi Timotius yang juga masih muda belia. Jadi diperkirakan kala itu sekitar umur 16, 18. Masih sangat muda belia, tapi dia sudah diberikan kepercayaan, kehormatan oleh Paulus setelah dia dididik begitu rupa. Jadi Paulus menyatakan bahwa anakku di situ, anak kekasihku di situ, itu adalah anak rohani. Ya, ketika Paulus berjumpa dengan Timotius, dia melihat Timotius ini luar biasa. Ada dua negara ganda di situ yang betul-betul dia dididik oleh Nenek Lois, itu luar biasa. Sehingga dia salah satu pemuda yang dipakai untuk menjadi pemimpin, ya. Paulus mempercayakan pelayanan itu kepada Timotius.
Ya, jemaat di Efesus itu jemaat yang sangat besar. Jadi membutuhkan apa namanya eh, perhatian yang sangat besar, juga kepemimpinan yang baik, dan Timotius memenuhi persyaratan itu. Nah, di gereja Efesus itu sangat besar ya. Saya udah pernah ke sana, di Turki sana. Yang jemaat yang paling besar itu adalah Efesus dan eh, Laodikia. Laodikia itu kayaknya jemaat orang Manado tuh. Laut. Nah, di situ cocok dengan apa namanya pernyataan situ bahwa dia panas, jemaat ini panas, tidak dingin tidak. Jadi orang Manado bilang lau-lau. Ya, berarti saya suka bercanda bahwa itu jemaat gereja orang Manado itu hanya bercanda ya. Nah, jadi itulah. Nah, bayangkan Timotius menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, pengajaran-pengajaran sesat yang muncul, apalagi latar belakang kota Efesus itu adalah penyembahan berhala, dewa Artemis, dewa kesuburan dan sebagainya. Jadi subur ya, penyembahan berhala, subur juga ya masalah-masalah seksual, sehingga banyak hal yang harus dihadapi oleh Timotius, seorang yang masih muda belia. Nah, jadi eh, karena itu Paulus perlu eh, membakar semangat Timotius agar tidak gentar menghadapi eh, maraknya ajaran sesat, ya. Yang kedua, adanya godaan cinta akan uang, itu situasi di akhir zaman, ya, dan materialisme, ya. Itu kalau kita baca di ayat yang 3-10 itu. Yang ketiga, Timotius mengalami intimidasi dan ya mungkin dia juga kurang pede ya atau minder ya. Ya karena masih muda itu. Nah, karena itu dalam pesan terakhir atau penutupnya ya di ayat yang 11 sampai ayat yang terakhir, sampai ayat yang ke apa namanya 21, tapi intinya saya melihat itu di ayat 12 ya. Ayat 12 Paulus berkata, "Pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar." Ya. Nah, jadi ada di ayat ini kita lihat ada tiga ya, tiga variabel di situ. Yang pertama adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, ayat 12a. Ya. Nah, ada tiga lagi kata dalam bagian ini, yaitu pertama kata bertandinglah. Ya, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata aganiso, dari kata agoni. Artinya mengerahkan segala kekuatan tenaga ya dalam perjuangan berat untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan ini adalah perjuangan seumur hidup. Jadi perjuangan iman Kristen itu selama kita masih hidup, itu perjuangan bukan 1-2 tahun, bukan beberapa tahun, tapi ini perjuangan seumur hidup. Selama masih hidup, kita diperhadapkan dengan berbagai tekanan, berbagai tantangan, ya dalam dunia sekuler, dunia rohani, ya dalam dunia sekuler kita diperhadapkan dengan tantangan zaman, kondisi, keadaan, ya namanya keadaan di akhir zaman ini. Tetapi juga dalam keluarga juga ada problem. Ya, itu perjuangan juga. Jadi Paulus mau memberikan pemahaman kepada Timotius, membakar semangatnya supaya dia harus berjuang menghadapi itu semua. Ya, tetapi dia mengalami intimidasi. Orang yang masih muda kok. Ya, Paulus bilang bertandinglah. Itu satu dalam bentuk kata perintah itu. Ya, ya dalam bentuk imperatif. Ya, bertandinglah. Ya, sampai titik darah terakhir. Ya, jadi Paulus pun sudah memberikan contoh itu. Kenapa bilang begitu? Karena Paulus sudah bicara di pasal 2 apa namanya? 2 Timotius
4 ayat yang ke-7, iya 2 Timotius ayat yang ke-7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan itu. Aku telah bertanding dalam pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri, ya, mengakhiri garis akhir, dan aku telah meninggalkan imanku." Artinya dia mempertahankan imannya dalam pertandingan itu. Diperhadapkan dengan berbagai masalah. Ya, tapi dia tetap berjuang terus. Nah, itulah sebabnya Paulus seringkali berkata kepada Timotius, ya belajarlah daripadaku. Berarti dia mau supaya anak rohaninya, ya menerima tanggung jawab pelayanan itu, dia harus mengikuti cara Paulus. Nah, yang kedua ada kata pertandingan. Ya, tadi pertandingan, bertandinglah itu kata perintah. Ya, tapi ini pertandingan. Dalam bahasa Yunani namanya agona. Artinya arena agona itu artinya arena perjuangan hidup yang menuntut persiapan yang matang. Ya sama seperti seorang atlet tinju atau atlet lari maraton 10.000 meter atau 10 kilo, ya, yang membutuhkan latihan yang sungguh-sungguh untuk merebut kemenangan. Jadi diibaratkan, Paulus mengibaratkan pertandingan hidup kita sama seperti seorang atlet yang terus bertanding. Katakanlah tinju. Bagaimana petinju itu mau memenangkan pertandingan yang benar, merebut sabuk itu, yang harus mempersiapkan diri, berlatih dengan baik, bertinju, supaya Paulus berkata bahwa supaya ketika aku memukul tidak sembarangan memukul. Nah, para petinju yang kalah itu ya dia tidak latihan dengan baik, ya, dia salah memukul, tidak kena sasaran, apalagi dia baru pemula, lalu dia mau melawan seorang sang juara, ya otomatis dia berusaha dengan begitu keras. Ya, latihan betul. Tapi ketika memukul, ya sang juara kan dari pengalaman, ya. Jadi dia bagaimana menghindari pukulan itu. Nah, pemula itu belum memukul, yang penting dia arahkan seluruh tenaga untuk menghancurkan sang juara dan merebut sabuk itu. Tapi ternyata tidak. Ketika dia tidak berlatih dengan baik dan sebagainya, dia tetap di pihak yang kalah. Nah, begitu juga pelari maraton. Ya, 10.000 meter, ya, atau 10 kilo. Ya, bayangkan, coba Bapak Ibu atau kita berusaha mencoba berjalan 10 kilo, 10 ribu meter atau 10 kilometer. Bagaimana caranya? Nah, biasa pelari maraton yang hebat itu, sang juara itu, dia sudah tahu belajar teknik berlari, bagaimana caranya untuk menangkan pertandingan, dia sudah punya pengalaman. Tapi perhatikan mereka yang berawal, pemula, mereka anak-anak muda yang berlatih dengan begitu rupa, dan ketika berlari, mereka mengerahkan seluruh kekuatan, ya, kecepatan dan sebagainya. Tapi tekniknya mereka kurang begitu kuasai. Sehingga ketika mereka merasa muda, pelari sang juara itu adalah pelari yang hebat, ya, yang mungkin lebih tua, dan mereka pikir, wah kita berlari pasti kita akan menang gitu. Tapi ketika mereka berlari mengerahkan seluruh kekuatan, kecepatan, ya belum sampai pertengahan sudah habis tenaganya. Lalu mereka berhenti di situ. Tapi sang juara, ya saya perhatikan tahun berapa itu ada pelari dari NTT namanya Edward Nabunome. Dia belum pernah terkalahkan baik di tingkat dunia, ASEAN maupun tingkat nasional. Nah, ketika terjadi di Jakarta, saya perhatikan di TV itu, wih, luar biasa. Orang lain sudah berlari, dia masih santai-santai aja. Nah, lalu kemudian dia baru berlari di pertengahan begitu. Orang sudah berlari, baru dia belakang. Dan dia lari. Dia tahu tekniknya, bagaimana cara berlari, kapan dia cepat, kapan dia lambat, dan sebagainya. Sehingga itu sudah terukur. Dia sudah tahu kapan saya sampai. Nah, begitu kan? Jadi ketika semua pelari lari dan dia berada di belakang, ternyata dia yang juara, yang lain sudah terhenti. Nah, karena itu dalam pertandingan itu butuh yang namanya latihan. Nah, dalam kehidupan rohani kita juga begitu, latihan iman, latihan strategi. Bagaimana kita mengalahkan setan, bagaimana kita mengalahkan dunia ini, bagaimana kita mengalahkan
kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kita mengelakkan emosi kita dan lain sebagainya. Harus latih. Ya kan? Berlatih supaya kita mencapai kemenangan itu. Nah, lalu yang ketiga dari bagian pertama ini, ada kata iman yang benar. Bertandinglah, ya diperintahkan untuk bertanding dalam pertandingan arena, pertandingan itu dengan apa? Iman yang benar. Bukan dengan kekuatan fisik, ya bukan dengan kekuatan ideologi, bukan kekuatan pikiran, ya, tapi dengan kekuatan iman, iman yang benar. Kenapa iman yang benar? Karena Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar, fondasi hidup gitu loh. Jadi orang yang tidak punya iman yang sungguh-sungguh, yang benar, yang kuat, ya tentu dia akan menghadapi hal yang kekalahan. Nah, dalam bahasa Yunani itu iman yang benar itu adalah tes pistos, tes pisteos. Ya. Iman dan setia itu diterjemahkan dari kata Yunani yang sama adalah pistis atau pisteo. Ya, nah di sini katakan iman yang benar itu adalah tes pisteos. Ya, kenapa tadi saya bilang alasannya karena iman itu kekuatan kita. Kita mengalahkan iblis, mengalahkan segala sesuatu hanya dengan iman kepada Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan fisik. Ya, tidak bisa dengan kekuatan mindset kita, otak kita yang begitu luar biasa bekerja sehingga kita merasa kita di pihak kemenangan. Tapi harus dengan iman yang benar. Paulus bertanding dengan iman benar. Kenapa dia berhasil? Karena dia bertanding dengan iman. Ya, dia tidak bertanding lagi dengan kekuatan dia, fisik dia sebagai seorang pembunuh berdarah dingin dan sebagainya dengan kekuatan tapi dengan iman kepada Tuhan. Nah, seperti siapa? Bapak-bapak beriman itu antara lain dua orang yang saya angkat. Ayub bertanding menghadapi pergumulan hidupnya. Dia sakit kira-kira dua tahun ya, seperti itu. Tentu dia harus bergumul dengan sakit penyakit pergumulan begitu berat. Sampai istrinya tinggalkan dia. Sampai ketiga teman bisnisnya tinggalkan dia. Dia seorang diri. Apakah dia pernah berhenti di tengah jalan? Tidak. Ya, dia jalan terus. Kalau saya melihat siapa nih? Ayub itu kalau dalam konteks kita sekarang, tidurnya apa? Dia pakai alga spring bed yang paling mahal itu. Ya, tapi dia tinggalkan, dia turun dari alga spring bed itu kalau konteks sekarang ya. Dia tidur di mana? Di tungku api. Tungku api di kampung saya. Mungkin juga masih di kantung Pak Teni ya, masih di kampung Pak Teni ya. Ya, ada tungku ya. Itu perapian itu. Itu abunya banyak. Nah, dia turun tidur di situ karena apa? Penyakitnya gatal. Ya, penyakit borok yang gatal. Penyakit itu kalau digaruk, wah enak sekali gitu loh. Ya, setelah garuk, pedis, sakit, kena angin atau kena abu. Ya, sampai dia nggak tahan lagi kan pakai kukunya kan. Dia harus menggunakan beling. Nah, beling itu apa? Dengan daging kan beda. Ketika dia uh, tubuhnya dengan beling itu, maka dagingnya akan terkelupas. Nah, dan makin enak gitu loh, makin gatal enak. Tapi setelah dia garuk, dia beling, maka akan terjadi apa? Sakitnya luar biasa. Kena abu, kena angin. Makanya dia pernah bilang begini, Ayub, aku makan abu seperti makan roti. Nah tuh, seperti artinya apa? Ya dia di tempat itu, jadi abu kena dia dan sebagainya. Dia mungkin juga angin meniup, abu itu bisa masuk ke mulutnya. Aku makan abu seperti makan roti. Itu. Pernah nggak dia berhenti? Tidak. Dia tidak pernah berhenti. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Di pasal 2 Ayub itu dibilang, dalam segala penderitaan, dalam segala, Ayub tidak pernah berdosa kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita begitu ya, ini sedikit, aduh Tuhan nggak adil dan sebagainya. Kita mulai menghakimi Tuhan dengan cara kita sendiri. Ya, kita menuduh Tuhan, Tuhan nggak adil lah segala macam. Coba belajar Ayub, dia menghadapi dengan iman, sehingga sampai pada akhir, bukan di tengah jalan, sampai akhirnya di pasal 42, ya Ayub itu dikatakan bahwa dahulu aku tahu Tuhan, aku kenal Tuhan dari kata orang. Ya, tapi sekarang aku lihat sendiri dan segala rancangan tidak ada yang gagal. Dan dia
dipulihkan akhirnya 10 kali lipat Tuhan kembalikan, 10 anaknya kembalikan, 100 kali lipat ya Tuhan kembalikan segala-galanya. Dia kaya kembali, 10 anaknya juga kembalikan. Dengan apa? Istri yang sama. Karena Alkitab tidak menjelaskan itu, poligami di situ. Jadi istrinya juga dipulihkan, balik lagi. Luar biasa kan, istrinya subur sekali. Sampai 10 anak dia dapatkan kembali, kekayaan dapat kembali. Nah, jadi apa? Bertanilah sampai akhir. Ya, selama kita hidup, jangan lupa, kita belum pernah berhenti bertarung dalam arena pertandingan iman kita. Yang kedua, di ayat 12b dikatakan, ya, rebutlah hidup, ya, rebutlah hidup yang kekal. Nah, itu tujuannya. Tujuan bertanding itu adalah rebut hidup yang kekal. Ya, selama kita hidup di dunia, kita bertanding dalam pertandingan iman, ya, kita dituntut setia, kita dituntut taat. Untuk apa? Tekun dalam pelayanan, setia dalam pelayanan, untuk rebut hidup kekal. Ya kan? Jemaat dituntut untuk setia sampai akhir. Kita dituntut untuk melayani setia sampai akhir. Itu sebuah pertandingan pertandingan iman. Tujuannya adalah untuk merebut pahala atau mahkota keselamatan, yaitu hidup kekal. Nah, rebutlah hidup yang kekal. Artinya apa? Berusaha untuk memperjuangkan keselamatan atau hidup kekal yang telah diberikan Tuhan, agar tidak terlepas atau tidak hilang oleh godaan, ya, oleh godaan, tantangan, ya, godaan, tantangan dunia ini, walaupun hidup kita, hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi manusia kita diberikan tanggung jawab untuk mempertahankan kehidupan kekal itu. Untuk mempertahankan iman kita. Nah, kita belajar, kita lihat begitu banyak orang Kristen tidak mempertahankan imannya. Ya, dia gagal di tengah jalan untuk merebut hidup yang kekal itu. Ini sudah diberikan loh. Ya, sudah diberikan. Tuhan bilang, barang siapa percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga sampai dia rela memberikan anak yang tunggal. Supaya, itu dia. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan moral hidup yang kekal. Dan itu ayat-ayat umum, itu sudah sejak kita kecil sekolah minggu sampai sekarang ayat itu masih terus diperdengarkan. Bahkan ada gereja-gereja tertentu yang selalu pakai ayat itu menjadi ayat kunci, ayat hafalan. Nah, percaya dulu. Kalau nggak percaya nggak bisa. Iya kan? Nah, orang kalau kehilangan imannya, ingat, karena ada 3 hal ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan itu akan hilang. Satu saat hilang. Nah, sama. Seperti orang tidak setia lagi, maka hilang imannya. Nah, saya mencatat banyak orang Kristen atau termasuk beberapa pendeta yang sudah meninggalkan imannya. Mereka bertarung. Di awal bertarung luar biasa. Luar biasa pertarungan mereka. Tapi ternyata pada akhirnya, dalam pertengahan perjalanan, di tengah perjalanan, mereka kalah. Ya, kita katakan seperti mendiang Yahya Waloni ya. Dikatakan dia adalah ini temannya Pak Raffles, temannya Pak Teni. Ya. Sebelumnya dia ngaku-ngaku bahwa Natal benar atau enggak. Dia pendiri sekolah teologi di Papua. Dia ngaku dia pendeta GKI. Dia tahu GKI yang mana. Dia ngaku ini dia yang tabiskan pendeta-pendeta. Coba. Artinya apa? Dia bertarung luar biasa. Dia petarung terbaik. Tapi di tengah jalan dia udah capek. Ya. Lihat tuh, kok nggak nyampe-nyampe juga. Udah berhenti di tengah jalan. Nah, kalau berhenti di tengah jalan, dia mau masuk agama lain, silakan. Ya, tapi jangan jelek-jelekan agama itu. Agama awalnya Kristen. Oh, Yesus bukan Tuhan lah. Ya, Alkitab itu bohong lah. Ulang itu di setiap ceramahnya begitu. Ulang itu. Akhirnya terakhir dia apa? Masih ceramah begitu ya. Tuhan tamparlah kira-kira kasarnya begitu. Selesai.
Ada lagi, siapa lagi yang dari Ambon itu? Luar biasa, sama. Dong sama. Pokoknya mereka yang murtad dari Kristen itu sama. Ya, lalu dia bertanding di tempat yang lain, tapi kalah, Bapak Ibu. Ya, jadi ini penting. Nah, jadi jangan lupa, keselamatan Tuhan sediakan buat kita. Tapi untuk mencapai keselamatan itu, ya kita harus bertarung. Harus mempertahankan kesetiaan, ketekunan. Baru dapat, kalau enggak bisa. Ya, coba nanti baca. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Ya, maka aku akan berikan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai akhir, itu Yesus yang ngomong loh. Bukan Yohanes yang ngomong. Yohanes hanya tulis saja. Kita belajar kemarin ya. Yohanes kerjaannya nulis saja apa yang Yesus ngomong. Ya kan? Yesus berkata demikian kan. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Itu kepada jemaat di Smyrna. Karena jemaat Smyrna pada waktu itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Nanti kita akan belajar kitab Wahyu sampai situ. Ya, bilang, hendaklah setia sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Ya, baru aku berikan mahkota keselamatan. Kalau enggak bisa. Kita sekarang berjuang, kita bersemangat, khotbah dan sebagainya melayani. Tapi ukurannya sampai di mana? Akhir. Kalau tidak, nggak bisa. Ya kan? Waduh, kita sudah hebat-hebat melayani. Ya, luar biasa, bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi endingnya ada yang kita tinggalkan, udah, mahkota nggak dapat. Ya, ada 5 mahkota yang dipersiapkan loh. Dan 5 mahkota dipersiapkan khusus bagi hamba-hamba Tuhan. Jemaat, mahkota kesetiaan, mahkota apa? Cukup dapat 1. Ya kita berebut itu. 1 aja udah cukup. Apalagi kita pendeta-pendeta tuh 5 loh. Makanya saya mau jadi pendeta. Karena apa? Mau rebut itu. 5 mahkota itu. Mahkota kesetiaan, mahkota sukacita dan sebagainya. Kita bertanding sekarang untuk merebut itu gitu loh. Ya, jadi maka bertandinglah dengan baik. Nah, jadi kata rebutlah itu Yunannya epilebo. Epilebo. Artinya apa? Rebut itu artinya memegang dengan kuat, sekuat-kuat tenaga, atau menangkap sesuatu dengan sangat kuat agar tidak jatuh dan direbut oleh orang lain. Itu kata rebutlah. Nah, Rasul Paulus memakai bentuk kata kerja, ya, auris, imperatif. Artinya apa? Menyatakan pengakuan iman. Jadi rebutlah itu menyatakan pengakuan iman secara terbuka dan berani, ya, dan berani, ya, di hadapan publik, di hadapan umum, atau bersikap tegas, cepat untuk merebut dan mempertahankan hidup yang kekal. Ya, jadi jangan dikira hidup kekal sudah siapkan itu seenaknya, tidak. Ya, kalau tidak setia sampai akhir nggak bisa. Setianya sampai kapan? Bukan koma, sampai titik terakhir. Perjuangan sampai titik darah terakhir. Ya, baru keselamatan diberikan. Tapi kalau setengah-setengah, ya udah. Makanya saya sering katakan di jemaat, saya dari mimbar ini, saya katakan tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Ya, lalu ada majelis yang mungkin tersinggung ya. Di situ dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak setuju dengan Bapak ngomong begitu. Ini jemaat kita orang percaya, kenapa Bapak bilang tidak semua orang Kristen tidak masuk surga? Ya, saya minta supaya nanti ketemu saya, dan ketika beliau itu ketemu saya jawab hanya dengan Galatia 5 ayat 19 sampai 21, dan Wahyu pasal 21 ayat 8 yang saya sebut itu adalah yang kemarin kita sudah singgung ya, daftar orang-orang masuk neraka itu. Lihat aja di situ. Galatia dan Wahyu pasal 21 ayat 8 sama itu sebenarnya. Hanya bedanya di Galatia Paulus yang berbicara, di Wahyu 21 ayat 8 Tuhan Yesus yang berbicara. Ya, Paulus bilang semua yang kau lakukan itu seperti dulu aku lakukan, tidak mendapat bagian dalam kerjaan surga. Lalu Yesus berkata lagi, daftar-daftar itu orang, mulai orang penakut sampai pembohong. Sampai pembohong. Mereka semua akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala.
Hebat nggak? Ya, konsep Yesus tentang neraka itu adalah lautan yang menyala-nyala. Kalau lautan sekarang kan air. Nanti lautan itu, neraka itu, ya bukan air, isinya api. Dan di sana orang tidak mati. Di neraka orang nggak mati. Tapi hukuman kekal. Jadi hidup dalam penderitaan, hukuman itu kekal. Ya, tidak ada batas waktunya. Ya kan? Tidak ada batas waktunya. Aion, ya. Aion itu kekal. Ya, tidak pernah. Kalau orang kita di dunia, orang narkoba misalnya, dia pengedar 20 tahun. Ya paling tidak hukuman, kalau kasusnya berat, maka hukumannya seumur hidup. Ya, seumur hidup berarti selama dia hidup. Nah, ini hukuman kekal. Ya kan? Nah, jadi lalu satu waktu nanti saya kasih tahu juga orang itu bahwa Matius 7 ayat 21-22. Satu waktu Tuhan Yesus nggak kenal. Ya. Lalu mulai ada alasan, oh saya kan waktu di bumi, waktu di Jakarta, ya saya pelayan. Saya usir setan demi namamu. Ya, saya bikin mujizat demi namamu. Pertanyaan saya, yang bikin mujizat usir setan demi nama Yesus siapa? Orang Hindu, ya, agama-agama non-Kristen. Mereka nggak kenal Yesus. Tapi usir setan itu ya para pendeta, kita pendeta. Usir setan itu majelis, usir setan itu orang Kristen. Lalu satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya nggak kenal kamu. Loh, sakit nggak tuh? Sakit. Sakitnya mana di sini? Memang enak kalau Tuhan menyangkal. Nah, kita kan nggak masalah. Biar kau sudah bertarung sampai akhir ya tetap. Kalau perbuatanmu jahat, nggak bisa. Ya, jadi harus sikap tegas. Nah, yang ketiga terakhir di ayat yang ke-12c itu dikatakan ikrarkan engkau telah, berarti sudah, telah mengikrarkan ikrar yang benar. Ya, bukankah kita ketika kita percaya, ketika kita jadi hamba Tuhan, kita sudah berikrar kepada Tuhan, janji, Tuhan, saya berjanji. Ya, di tempat lain bilang bersumpah, ya, demi nama Allah. Ya, saya berjanji Tuhan, saya mau setia. Saya mau setia dalam perjuangan iman saya. Ya, tapi janji tinggal janji. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan, janji itu akan mulai luntur. Saya ingat waktu saya tamat SMA, saya melayani Tuhan sudah tahun 78. Ya, dari SMP tahun 79. Saya bertobat tanggal 19 Desember tahun 79. Kami menyerahkan diri waktu kami anak SMP. Roh Kudus bekerja di Kota Kupang. Dan kebanyakan anak-anak SMP, remaja, ya pemuda, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Jadi kami, ya pemuda-pemuda di Kota Kupang itu bertobat. Pertama teman saya namanya Pendeta Teni Landena, sekarang di Amerika. Lalu dia berkhotbah buat kami semua. Wih, menyala-nyala. Semangat kami menyala dan sebagainya. Dan saya sudah melanjut tahun tahun itu 79. Ya, San masuk SMP, masuk SMA, di SMA pun kami melayani. Saya SMA sudah kemana-mana. Di sana, di Kabupaten Alor dan sebagainya. Ya, saya melihat Tuhan juga ternyata pakai saya ya. Tuhan pakai saya untuk melayani. Ya, pernah saya lakukan satu pelayanan mujizat di Pulau Rote, di pulau kami. Ya, ada orang yang gila di sana bilang gila kambing. Bilang gila kambing karena ada bulan baru dia selalu mengembik seperti kambing. Dan itu dia kumat pada bulan baru. Ini saya KKR pada bulan bukan bulan baru. Nah, saya kan masih baru belajar. Ketika hari pertama kita adakan penyembuhan ilahi. Wih, saya kan ikut-ikutan, makanya sudah belajar dari orang-orang senior. Oh, ternyata kalau KKR begini, saya berani bikin sendiri KKR itu. Begitu dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan keluar. Wah, dia mengembik. Lalu terjatuh. Nah, waktu terjatuh itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Ya, itu jemaat-jemaat pada kabur. Karena meronta-ronta dia masuk ke saya juga mau ikut kabur. Karena baru melihat itu. Tapi ya saya berkhotbah kan, akhirnya saya panggil ke orang-orang. Jangan lari, mari kita rame-rame pegang orangnya. Karena tidak kuat lagi, dia meronta-ronta.
Puji Tuhan, itu mujizat pertama yang Tuhan buat dalam pelayanan saya. Mulai dari situ saya berjanji, saya bernasar, saya berikrar, Tuhan, saya kalau tamat sekolah SMA, saya tetap mau melayani Tuhan. Saya tidak mau bekerja pekerjaan yang lain, mau bekerja di ladang Tuhan. Kalaupun Tuhan mau mau belajar, saya mau belajar. Saya sekolah Alkitab atau teologi. Nah, saya berjanji tuh. Tapi setelah tamat, kami dari SMEA, sekarang sudah jurusan itu, saya termasuk 10 besar ya, nilainya bagus. Nah, kami dapat sekarang jalur khusus ya, jalur prestasi. Jadi kami tidak ikut ujian-ujian lagi. Nah, begitu masuk di sana, mau masuk kuliah, itu saya mulai berubah. Ini teman-teman bilang, Calvin, kita kan sama-sama ikut jalur prestasi. Kenapa kamu ikut? Wah, saya terpengaruh lagi. Akhirnya saya mengikuti. Tapi begitu mengikuti baru mau kuliah, saya ikut persekutuan, ikut ibadah di satu persekutuan di Kupang. Waktu itu kan banyak sekali persekutuan. Lalu seorang hamba Tuhan, persekutuan itu saya juga baru datang. Saya baru masuk situ juga. Ya kan? Pengkhotbah di situ saya nggak kenal. Tapi di khotbah di pengkhotbah pasal 5 ayat 20 kalau nggak salah. Kalau kamu sudah berjanji bernasar, harus tepati. Kalau nggak usah bernasar. Nggak usah berjanji. Saya pulang malam itu, saya tahu bahwa khotbah itu semua orang, tapi khusus untuk saya. Di situ saya ambil keputusan lagi. Tuhan ampuni saya. Saya sudah bernasar, saya sudah berikrar kepada Tuhan. Ya, sudah berikrar, bernasar, tapi kenapa saya batalkan ikrar saya? Dan akhirnya Tuhan ampuni saya disadarkan kembali, dan saya dapat brosur dari Yogyakarta, di waktu itu namanya Seminari Teologi Injili Indonesia Yogyakarta. Lalu saya langsung berangkat ke Jogja. Padahal waktu itu saya sudah dari SMEA, kan waktu kerjaannya cepat. Saya sudah mulai bekerja di kan om saya itu di BKKN, Badan Keuangan Negara. Wah, itu mantap, orang tua saya sudah tahu, luar biasa. Tiba-tiba saya tinggal jadi saya masuk sekolah pendeta itu, saya tidak didukung oleh orang tua. Mereka nggak mau. Karena saya anak tunggal satu-satunya. Nah itu. Jadi luar biasa. Kami di sana, dididik di sekolah itu, syarat lulus dari sekolah itu harus menangkan 30 orang non-Kristen. Atau harus bangun satu gereja di satu desa yang tidak ada orang, belum ada gereja. Nah ini perjuangan, Bapak Ibu. Ya, 30 orang. Kami sudah berjanji untuk 30 orang. Nah, saya orang Kupang, nggak ngerti bahasa Jawa. Apalagi orang Jogja kan bahasa Jawanya kromo enggel. Itu artinya apa? Bahasa yang paling halus. Kita salah-salah ngomong bahaya. Jadi saya pakai partner terjemah. Nah, satu waktu saya ngomong, diajar teman ngomong bahasa Jawa, rupanya diajar saya bahasa Jawa kasar. Ketika saya ngomong itu, wah, orang Jawa marah. Mulai dari situ saya nggak mau belajar bahasa Jawa. Jadi pakai penerjemah. Ternyata perjuangan luar biasa dengan air mata. Karena rebut 30 jiwa. Non-Kristen lagi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Saya pindah 2 tempat. Akhirnya dapat 30 orang non-Kristen. Ya, yang abal-abal. Ya. Lalu dapat 5 orang Hindu. Lalu kami bangun gereja di daerah pedesaan. Itu di Bantul, Yogyakarta. Saya sampai hari ini belum ke sana. Itu tahun 80, 88, 89. Ya, tapi gereja berjalan yang baik. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi jangan lupa, jangan cepat berjanji, jangan juga cepat ya berhenti. Ya, jangan cepat untuk berhenti karena kita sudah berjanji. Saya percaya kita semua di sini sudah pernah berjanji kepada Tuhan. Iya kan? Nah, itu nggak boleh. Kita kalau sudah berjanji, kita harus tetap bertanggung jawab. Nah, kata ikrar yang benar adalah homologian kalem. Artinya apa? Artinya menyetujui, menyatakan apa yang benar, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, menyatakan sesuatu yang indah, yang mulia dan berharga di mata Tuhan. Dengan kata lain, orang bilang sumpah setia. Ya, adalah untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kehidupan kita mengikuti Yesus bukanlah sebuah taman rekreasi yang santai,
melainkan sebuah arena pertandingan rohani yang menuntut perjuangan iman yang habis-habisan. Ya, kita dipanggil bukan untuk menjadi penonton, melainkan menjadi atlet iman yang aktif dalam yang tangguh dan setia hingga garis terakhir. Yang kedua, kita dipanggil berjuang, ya, berjuang bukan untuk mahkota, bukan untuk meraih mahkota dunia yang sifatnya temporal, ya, yang sementara, melainkan kita mencengkram erat mahkota hidup yang kekal bersama Yesus, ya, dalam ayat 11 sampai 12. Karena untuk itu kita dipanggil. Tuhan sudah janjikan, aku akan jemput kamu untuk sama-sama supaya di mana aku berada, kamu berada di situ. Itu hidup kekal. Ini kerinduan Yesus seperti itu loh. Nah, karena itu kita harus bertanggung jawab untuk pertandingan ini yang benar. Ya, kita telah dipanggil berjanji untuk setia sampai akhir. Yang ketiga, pertandingan iman ini memang melelahkan, membuat kita ingin menyerah karena banyak tekanan hidup dan besar godaan dunia ini. Namun ingatlah bahwa kita tidak bertanding sendirian, tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus memberi kita kekuatan, Dia menyertai kita dalam pertandingan iman itu, ya. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya mau katakan bahwa teruslah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Akhirnya saya mau katakan lagi bahwa iman bukanlah pelarian dari masalah, melainkan kekuatan, ya, kekuatan untuk bertanding dalam pertempuran kehidupan ini. Ya, jangan pernah berhenti bertanding. Teruslah bertanding dan rebutlah kemenangan itu. Ya, masih ada sedikit waktu, saya kasih ilustrasi terakhir ya, bagaimana kita bertanding. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah kenal orang yang namanya John Stephen Akhwari dari Tanzania. Dia seorang pelari maraton yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam dunia atletnya itu. Lari maraton untuk tingkat dunia. Pada tahun 1968, ada pertandingan, ada olimpiade di Meksiko. Dan semua pelari tingkat dunia, sang-sang juara pada datang dari berbagai negara. Ya. Lalu mereka lomba di Meksiko itu. Ya, ketika semua berlari, termasuk John Akhwari berlari, tapi sampai di tengah jalan, dia cedera lutut. Cedera lutut, nggak bisa berlari dengan baik. Tapi dia terus berlari. Akhirnya, dia tidak menangkan pertandingan itu, merupakan kembali mahkota itu, sabuk itu, ya, mahkota juara itu. Tapi ada yang dari negara lain yang mendapatkannya. Mereka semua sudah sampai pada garis finish. John Akhwari di mana? Nggak kelihatan. Lampu-lampu itu sudah mau dimatikan. Tapi para wartawan masih nunggu. Masih nunggu John Akhwari. Nah, tapi dari kejauhan dilihat John Akhwari jalan tertati-tati. Ya, begitu sampai di garis akhir itu, semua wartawan berkata begini, John, kenapa kamu tidak memenangkan pertandingan ini? Ya, bukan kau petarung yang hebat yang tidak pernah kalah, yang selalu juara. Kenapa John sampai seperti ini? Dia jawab apa? Saya diutus dari 10.000 mil negara saya ke sini. Bukan untuk merebut juara satu lagi. Tapi untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Untuk sampai kepada garis akhir. Dan lihat, saya sudah sampai garis akhir. Walaupun saya tertati-tati. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ibarat kita berlari seperti pelari maraton ini. Ya, semua kita berlari. Persoalannya, bagaimana cara kita mengakhiri pertandingan? Dan itu tergantung pada cara kita mengakhiri pertandingan itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sekali lagi, bertandinglah dalam pertandingan yang benar.
dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah mahkota kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami sampaikan. Ada 3 hal penting ini Tuhan. Tentang bagaimana kami harus berlari. Tuhan tolong kami untuk belajar seperti Paulus. Untuk terus bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tetapi juga kami tujuan adalah merebut hidup yang kekal. Dan ajar kami, ingatkan kami bahwa kami telah berjanji. Kami telah membuat nasar. Kami telah membuat ikrar untuk setia sampai akhir dalam pertandingan iman kami. Terima kasih hamba sudah berhenti jauh dari sempurna. Tapi biarlah firman Tuhan ini, Tuhan Roh-Mu yang kudus, menerjemahkan, mengartikannya bagi kami. Sehingga dalam perjalanan iman kami ke depan, kami terus bertanding dan terus bertanding. Sampai pada akhirnya kami merebut mahkota kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.